Assalamualaikum Pak Eko, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Mungkin ada yang sedikit saya mau ceritakan nih Bu. Iya, eh hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya, ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Apa nih yang akan mau disampaikan oleh Pak Eko? Ya, jadi gini Bu, kebetulan kan saya ini kan guru SMK ya Bu ya. Nah kebetulan karena saya guru SMK, di SMK itu unik Bu, beda dengan SD dan SMP yang umum ya. Kalau di tingkat menengah itu kan ada yang sudah ke SMA, menengah atas aja atau SMK. Nah di SMK ini lebih unik lagi, ketika masuk sekolah itu mereka milihnya itu udah langsung sesuai dengan kompetensi keahliannya. Misalnya di sekolah kami itu ada 4 kompetensi keahlian. Ada kompetensi keahlian bangunan, furnitur, permesinan, dan teknik kendaraan ringan. Nah, terkadang semakin banyak peminat dari kompetensi keahlian tersebut, sehingga inputnya atau grade nilainya juga semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Nah, ketika semakin tinggi tersebut, kadang-kadang anak itu awalnya memang dia pengen sekali, misalkan contoh di sekolah saya, karena yang peminatnya lebih banyak adalah di teknik kendaraan ringan, otomatis grade-nya paling tinggi. Nah, ketika dia pemilihan itu kemudian ada yang nilainya tergeser dengan nilai orang lain, akhirnya mau nggak mau dia memilih yang grade di bawahnya atau nilai yang masih bisa masuk. Yang penting dia masuk ke SMK tersebut walaupun tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang dia pengen atau yang dia inginkan. Makanya itu jadi masalah tuh kelanjutannya, karena begitu dia diterima tapi intinya bukan sesuai dengan minat awal dia. Kenapa? Karena awalnya adalah dia mau di TKR, tapi karena daripada masuk TKR sekolah lain, pertama misalkan sekolah negeri lain yang grade-nya lebih rendah jauh, atau milih teknik kendaraan ringan pilihannya swasta, sehingga ya udah yang penting negeri deh, karena negeri kan gratis, kemudian dekat mungkin dari rumah, sehingga dia udahlah pilih jurusan yang lain aja. Jadi seolah-olah terpaksa gitu Bu masalahnya. Iya, jadi kira-kira anak SMK itu banyak yang inputnya itu karena terpaksa ya. Nah, ini pendapat pandangan gitu ya dari Pak Eko ya. Nah, terkait dari ini, jadi tujuannya ini apa nih yang mau dilakukan? Ya, tujuannya gini Bu ya, ini dari permasalahan itu, tujuan yang ingin dicapai adalah dari permasalahan itu, ya bagaimana dari pihak pemerintah itu memberikan regulasi yang sesuai seperti dengan ketika pemilihan SMA dan SMK. Contoh, ketika pemilihan SMA atau SMK, ketika siswa tersebut memilih SMA, kemudian tidak diterima di SMA tersebut, maka dia tidak mungkin bisa memilih SMK karena mungkin nick-nya sudah terkunci di SMA, ya kan? Begitupun sebaliknya. Jadi dia akan tetap fokus di tujuan sesuai minat awal. Sehingga kalau dia tidak diterima di sekolah tersebut, di SMA tersebut, dia harus mencari SMA lain yang sesuai dengan grade nilainya, atau swasta yang kalau dia memilih dekat, ya kan. Nah, mau tujuannya juga supaya apa? Nanti di SMK itu pemerintah membuat regulasi ketika dia sudah memilih teknik kendaraan ringan, ketika di teknik kendaraan ringan nilainya tidak cukup, maka dia tidak serta-merta bisa memilih SMK tersebut lagi di kompetensi keahlian yang lain. Karena apa? Kalaupun dia diterima, itu kan tidak sesuai dengan keinginan dia, sehingga ya ujung-ujungnya ada keterpaksaan. Nah, itu sih tujuannya Bu. Iya, berarti ke arah mana nih tujuannya dari siswa-siswa SMK tadi kan? Jadi tidak hanya karena
yang penting masuk negeri gitu kan ya. Jadi Iya, betul. rencananya Pak Eko nih mau diarahkan ke arah mana? Kayak gitu. Ya itu tadi rencananya ya, kalau memang dia memilih ke SMK, kemudian jurusannya contoh teknik kendaraan ringan, ya diarahkan kalau misalkan mereka tidak diterima di teknik kendaraan ringan di sekolah tersebut, ya jangan memilih di SMK tersebut, gitu kan. Boleh milih di sekolah lain, jadi udah terkunci itu. Jadi supaya apa? Minat awal siswa tersebut sudah sesuai, walaupun mungkin diterimanya di sekolah lain atau di sekolah swasta misalkan. Tapi minimal ketika mereka bersekolah, baik itu di sekolah lain ataupun di sekolah swasta, minimal ketika dia masuk itu udah benar-benar sesuai minat mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Karena apa? Kalau sudah sesuai dengan keinginan dan minat mereka, saya rasa proses pembelajaran itu jadi lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Ya, namanya orang menyukai sesuatu yang dia senangi, pasti akan lebih enjoy dalam melaksanakannya. Sebagai contoh, kita deh yang orang dewasa, kita melakukan pekerjaan yang kita senangi, misalkan kita senang mengajar. Ketika kita menjadi guru, otomatis kita akan senang mengajar, karena kita menyenangi pekerjaan tersebut. Tapi ketika kita senang mengajar, kemudian terpaksa kita harus bekerja yang lain karena kita tidak ada lowongan mengajar, misalkan kita jadi tukang ojek online, kemudian atau kerja di pabrik, otomatis karena keterpaksaan itu pasti ada hal yang kurang pas, ya kan? Akhirnya kita tidak merasa enjoy ketika melaksanakan pekerjaan itu. Jadi hanya sekedar melaksanakan kewajiban kita saja. Itu Bu rencananya. Berarti tadi yang saya tangkap berarti terkait dengan minat ya, minat awal anak itu memilih SMK. Bagus banget itu tuh ya, rencananya tuh seperti itu tuh ya. Nah, dari rencana ini kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Eko terkait dengan rencana yang sudah ingin dicapai? Ya mungkin pertama kali ada semacam kayak sosialisasi ya. Sosialisasi itu entah dari pemerintah, entah itu dari sekolah tujuan kepada sekolah-sekolah yang akan kita terima, misalkan dalam hal ini SMP ya. Makanya ada sosialisasi bahwa diusahakan ketika nanti memilih sekolah, terutama SMK, pastikan di sosialisasi itu kita sampaikan bahwa sesuai jurusan, sesuai dengan kompetensi kalian, sesuai meminat dari anaknya. Kalau memang tidak diterima di sekolah tersebut jurusannya, ya usahakan memilih sekolah lain yang ada jurusannya supaya sesuai gitu. Itu kalau sosialisasi itu. Dan bisa juga sosialisasi itu dilakukan oleh pemerintah dengan bentuk apa? Memberikan pemahaman kepada guru-guru BK supaya apa? Supaya siswa kita atau siswa yang SMP tersebut ketika akan memilih kompetensi keahlian sudah benar-benar yakin dan matang atas pilihannya. Dan kalaupun ternyata jadi tujuannya itu bukan tujuan ke sekolah, tetapi tujuannya adalah kompetensi keahlian. Karena SMK ini sebenarnya yang dituju harusnya bukan sekolah, bukan sekolah tujuan ya, misalkan SMK A, SMK B, SMK C, bukan. Tapi kompetensi keahlian apa yang ingin dimiliki oleh siswa tersebut, gitu Bu. Iya, oke. Berarti pertama itu sosialisasi rencana yang akan dilakukan Pak Eko ya. Nah, terkait dengan siswanya, nah ini kira-kira apa yang akan dilakukan? Kan kalau ini masuk SMK berarti kan awal ya dari SMP. Nah di SMP-nya itu kan tadi sosialisasi. Nah terkait dengan siswanya bagaimana? Ya siswanya otomatis gini juga, ketika setelah sosialisasi
siswanya juga harus bisa mengukur diri, oh ketika dia ingin masuk ke misalkan ke sekolah A dengan kompetensi keahlian A misalkan, nah ternyata grade-nya itu tinggi misalkan karena peminatnya banyak misalkan. Nah berarti dari siswanya itu bagaimana cara dia untuk mengejar nilai agar dia bisa diterima sesuai dengan kompetensi keahliannya. Karena paling tidak acuan nilai itu sudah ada gambarannya di PPDB atau penerimaan siswa tahun sebelumnya. Walaupun tidak sama persis, tapi paling tidak itu sudah punya gambaran, ya, punya gambaran kira-kira diterima atau enggak, atau pemilihan sekolahnya sudah dari awal. Itu Bu mungkin. Berarti pertama sosialisasi di tingkat SMP, lalu yang kedua siswanya di pendekatan dengan siswanya ya, pendekatan dengan Bu. siswanya dilakukan juga dengan guru BK gitu ya. Wah bagus banget nih dari sini nih ya. Nah kira-kira dalam waktu kapan nih yang bisa dilakukan dalam rencana ini? Ya saya rasa pertama kalau kita melakukan sosialisasi ya yang jelas menjelang ujian akhir kelas 9 ya kalau di SMP, supaya mereka sudah punya gambaran ya di menjelang akhir ujian SMP itu sudah ada. Kemudian kalau berkaitan dengan regulasi, paling tidak usulan itu sudah harus dari awal sudah diusulkan ke dinas. Oh sebaiknya format penerimaan siswa itu seperti ini. Pengkuncian data itu di awal itu sudah matang sehingga tidak lagi bisa loncat-loncat kompetensi keahlian ketika memilih pemilihan sekolah itu. Ya, berarti yang paling dekat dengan rencana Pak Eko yang mendukung tuh dimulai dari mana dulu? Sosialisasi Bu, sosialisasi. Sosialisasi ya yang dekat ya, sosialisasi dengan manajemen sekolah dulu kali ya, nanti bisa disampaikan dengan regulasi gitu ya. Iya betul. Oke. Iya betul. Bagus banget ini rencananya diteruskan ya dari kegiatan ini. Nah dari rencana-rencana itu kan Pak Eko berarti kan sudah yakin ya nanti akan dilakukan seperti ini. Nah observasi bisa dilakukan juga terkait dengan kegiatan yang akan Pak Eko lakukan. Oke. Ya Bu. Nah, nanti kira-kira waktu kita sudah tinggal sedikit nih, apa nih kesimpulan dari obrolan kita ini? Ya kesimpulannya, ya alhamdulillah dengan kita berdiskusi seperti ini, akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa intinya adalah ketika ada permasalahan seperti ini, yang paling penting adalah sosialisasi sehingga kedepannya sosialisasi ini dapat mengubah paradigma siswa ketika memilih sekolah SMK, tidak hanya asal sekolah negeri, tetapi sesuai dengan kompetensi keahlian yang mereka inginkan. Itu sih mungkin kesimpulannya. Ya berarti tujuan untuk kompetensi keahlian bagi anak-anak yang akan masuk ke SMK itu diprioritaskan ya dari sini. Iya betul Bu. Rencananya bagus sekali. Nanti kita ketemu. Saya tunggu nih ininya ya aksi nyatanya nih. Nah, setelah yang tadi sudah kita dapatkan dari obrolan kita pagi ini, malam ini ya. Oke, ya Bu, ya. terima kasih. Terima kasih.